Halo, perkenalkan anggota kelompok pertama. Raihana Syafa 074, Al-Gayan Af 075, Kenesia Halimatus 078, Naura Novia 079, Akila Ivo 081, Bimo Surya 082. Jeti ini adalah video dokumentasi kita saat proses diskusi mengenai tugas PTP yang telah diberikan. Kami berdiskusi dengan sumber dua buku yang disarankan oleh Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu, kelompok PTP ingin mau menjelaskan untuk sharing-sharing satu sama lain mengenai soal yang sudah diberikan dalam PPT yang sudah diajarkan di pertemuan sebelumnya. Yang pertama eh, bisa dilanjutkan. Oke, untuk materi pertama ini adalah mixing atau blending dalam pembuatan sirup. Sirup ini terdiri dari sirup sorghum, jagung, markisa untuk menghasilkan 100 kilo sirup campuran. Ini kan masih ada komponen H2O, gula, dan flavor. Dan masing-masing sudah tercantum angkanya. Lalu kita membuat beberapa persamaan. Persamaan A, B, plus C sama dengan 100 kilo untuk persamaan satu. Untuk H2O sesuai dengan persenannya itu 0,225A ditambah 0,2B ditambah 0,39C sama dengan 24 kilo untuk persamaan 2. Untuk gula 0,76A ditambah 0,8B ditambah 0,6C sama dengan 75 untuk persamaan 3. Dan untuk perasa atau flavor itu 0,015A ditambah untuk B-nya itu 0, untuk C-nya 0,01C sama dengan 1 untuk persamaan 4. Lalu diambil dari persamaan yang paling sederhana yaitu persamaan 4 untuk dikali dengan 100. Jadi 1,5A plus C sama dengan 100. Maka didapatkan C sama dengan 100 min 1,5A. Untuk itu dijadikan persamaan 5. Lalu kita mensubstitusi persamaan 5 ke persamaan 3 dengan mengganti C-nya 100 min 1,5A. Jadi 0,76A ditambah 0,8B ditambah 0,6 dikali 100 min 1,5A sama dengan 75. Lalu dihitung dan didapatkan hasil 0,8B min 0,14A sama dengan 15. Lalu kita memasukkan persamaan 5 tadi yang C ke persamaan 1 yang A plus B plus C itu tadi. C-nya diganti 100 min 1,5A. Jadi A ditambah B ditambah 100 min 0,5A sama dengan 100. Maka didapatkan hasil B-nya 0,5A. Lalu kita substitusikan persamaan B sama dengan 0,5A ke persamaan 6, 0,3B minus 0,14A sama dengan 15. Lalu jadi masuknya 0,8 dikali 0,5A minus 0,14A sama dengan 15. Hasilnya 0,4A minus 0,14A sama dengan 15. 0,26A sama dengan 15. Ketemunya 57,7 kilo. Lalu persamaan A ini tadi disubstitusikan ke persamaan B. Jadi 0,015A ditambah 0,01C sama dengan 1 kilo. 0,015 dikali 57,7 ditambah 0,01C sama dengan 1. Sehingga ketemu C-nya itu 14 kilo. Lalu persamaan 1 itu disubstitusiin sama A dan C. Jadi A plus B plus C sama dengan 100 kilo. A-nya dimasukin 57,7 tadi, B-nya itu dicari, terus C tadi ketemu 14 kilo sama dengan 100. Jadi B sama dengan 100 min 57,7 minus 14, B-nya ketemu 28,3 kilo. Jadi hasil akhirnya A ketemu 57,7, B ketemu 28,3 kilo, dan C ketemu 14 kilo. Oke, selanjutnya aku bakal jelasin ya teman-teman mengenai drying. Nah ini tuh di
ditanyakan mengenai rasio dari air lift air living, berarti udara yang keluar. Jadi diketahui dari M-nya itu yang sebelah kiri 85%, yang input maksudnya ya, yang input yang mau masuk, terus yang V-nya 500 kilo. Terus yang wortel yang yang output ya, yang keluar out itu eh itunya 20% cairnya. Terus diketahui basis rotornya itu kan 1 kilo. Nah, terus MBI, M wortel in yang masuk itu kan diketahui tadi kan 85%. Berarti kalau gitu diketahui 85 itu bagian airnya. Terus berarti kalau 85 bagian air, sisanya kan 15, berarti 15-nya bagian solid. Terus nanti caranya basis wortel itu tadi kan 1 kilo dikali bagian air 85 per 15. 15 itu bagian solidnya tadi. Terus mendapatkan hasil 5,67 kilogram air per kilogram solid. Lalu yang MBO atau wortel yang out itu tadi kan di sebelah kanan kan 20%. Berarti 20% adalah 20 bagian air, sisanya itu adalah bagian yang solid. Nah, caranya itu sama kayak yang wortel yang masuk. Tadi berarti basis wortelnya dikali dengan bagian airnya. Bagian airnya 20 per 80 itu bagian dari solid. Nah, dapat hasil 0,25 kilogram air per kilogram solid. Terus itu nanti kita nyari M dari udara yang yang masuk. Itu dari yang udah diketahui 0,013 kali 200. Nah, nanti itu dapat 2,6 kilogram air per kilogram solid. Lalu kita cari ya di kesetimbangan massa itu yang masuk kan sama dengan yang keluar. Nah, MWI wortel yang yang masuk ditambah MUI atau udara yang yang masuk dengan MWO wortel yang out sama MUO udara yang out ya, yang keluar. Terus diketahui MWI-nya tadi itu 5,67 ditambah 2,6 sama dengan 0,25 plus MUO. Nah, didapatkan hasil 8,27 dikurangi 0,25, lalu hasilnya MUO-nya 8,02 kilogram air per kilogram solid. Oke, maka didapatkan setelah kita mencari MUO-nya yang ketemu 8,02 kilogram air per kilogram solid, kita cari M-nya yang kecil sama dengan 8,02 tadi kilogram air per kilogram solid dikali basis wortelnya tadi 1 kilo, ya 1 kilo solid, terus per 200 kilogram dari udara sama dengan 0,0401 kilogram air per kilogram udara. Berikutnya adalah dilution tentang pengenceran. Berapa kilogram larutan yang mengandung NaCl 10% yang dapat diperoleh dengan cara pengenceran 15 kilogram larutan 20% dengan air. Yang pertama, dalam pencampuran itu diketahui ada konsentrasi juga amount, yaitu sebagai C dan A. Lalu untuk menghasilkan senyawa 10% NaCl dibutuhkan 15 kilogram dan 20% NaCl. Lalu berapa amount untuk 10% NaCl? Kita menggunakan rumus kesetimbangan, yaitu C1 dikali A1 sama dengan C2 dikali A2. C1
20% dan A1 15 kilogram sama dengan C2 10% dikali A2. Lalu 20% dikali 15 kilogram mendapatkan hasil 30 kilogram, yaitu sama dengan A2. Jadi larutan NaCl yang diperoleh dalam 10% pelarutan tersebut adalah 30 kilogram. Yang keempat, dilution pada jus tomat. Jus tomat yang mengalir melalui pipa dengan laju 100 kg per menit diasinkan dengan menambahkan larutan garam jenuh dengan konsentrasi 26% ke dalam pipa dengan laju konstan. Berapa laju penambahan larutan garam jenuh agar diperoleh 2% garam dalam produknya. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah pembuatan diagram. Di sini jus tomat masuk dalam pengenceran dengan laju 100 kg per menit. Lalu ditambahkan garam dengan konsentrasi 26%. Nah, lalu berapa lajunya biar pengenceran tersebut bisa menghasilkan garam dengan konsentrasi 2%. Di sini kita juga menggunakan persamaan keseimbangan. Di sini karena A-nya sudah diketahui, maka kita harus mencari antara B dan C. Di sini karena A-nya itu kan jus tomat, yaitu sebagai salt 26%, dan C-nya itu sebagai hasil yaitu salt 2%. Lalu A plus B itu sama dengan C. Nah, di sini kita mencari dari B dan C. Di sini ada persen B X B kali basisnya B sama dengan persen C dikali basis C. Yaitu kita bisa perkalian silangnya juga, di mana XB per XC dikali B sama dengan C. Di sini XB-nya kan 26%, ini didesimalkan menjadi 0,26 per 2%-nya itu didesimalkan juga menjadi 0,02 dikali B sama dengan C. Nah, lalu berarti C-nya kan di sini 0,26 per 0,02 kali B. Lalu disubstitusikan pada persamaan yang awal, di mana A adalah 100, B-nya belum diketahui, dan C-nya adalah 0,26 per 0,02 kali B. Di sini lalu dipindah ruaskan 0,02 dikali dalam kurung 100 plus B sama dengan 0,26 B. Lalu dikalikan silang 2 plus 0,02 B sama dengan 0,26 B. Lalu juga diproses lagi pindah ruas yaitu 2 sama dengan 0,24 B. Dan di sini ditemukan hasil B adalah 2 per 0,24. Lalu laju kecepatan yang diperlukan pada penambahan salt 20% adalah 8,33 kg per menit. Oke, untuk terakhir ini kita membahas soal mixing. Jadi pada intinya soal ini membahas tentang itu berapa pork sama backfat yang dibutuhkan untuk membuat 100 kg campuran antara pork sama backfat yang mengandung 25% of fat. Gitu. Nah, di sini yang angka pertama sama seperti soal sebelumnya kita harus membuat diagramnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada mixer, kemudian di mixer ini kita masukkan backfat yang mengandung 15%. Salah, backfatnya tadi 15% water, itu 80% fat, kemudian ada 3% protein, kemudian juga dimasukin pork atau B itu yang mengandung 15% protein, dengan 3% water, sama 20% fat. Nah, dari backfat sama pork ini nantinya dihasilkan mixture atau campuran antara pork sama fat sejumlah 100 kg yang mengandung 25% fat. Nah, untuk soal ini kita pakai keseimbangan massa, yakni di sini ada berat pork atau B ditambah dengan berat backfat atau B sama dengan berat mixture atau M. Nah, tadi kan sudah diketahui di soal kalau berat mixture-nya itu 100 kg.
Jadi untuk persamaan selanjutnya itu P ditambah B sama dengan 100 kg. Nah, B-nya ini pindah ruas ke kanan, jadi P sama dengan 100 min B. Gitu. Nah, persamaan P sama dengan 100 min B ini kita simpan dahulu, kemudian kita lanjut ke kesetimbangan fat. Nah, di soal kan diketahui kalau misalnya fat tadi kan mengandung fatnya 20%. Kemudian untuk yang bad fat itu fatnya itu 80%. Nah, ini kita masukkan ke persamaan. Oh ya, untuk mixture-nya tadi kan fatnya juga 25%. Jadi kita masukin ke persamaan 0,2 P. 0,2 itu dari 20% itu dijadiin bilangan desimal. Jadi 0,2 P. Kemudian yang bad fat tadi kan 80%. Jadi dijadiin desimal jadi 0,8 P. Kemudian fat mixture tadi kan 25%. Jadi 0,25 kali berat totalnya yakni 100 kilo. Lanjut 0,2 kali ini substitusi dari persamaan yang sebelumnya kita dapetin. Itu yang P sama dengan 100 min B itu kita masukin ke persamaan ini jadi 0,2 dikali 100 min B ditambah 0,8 B sama dengan 25. Kemudian ini kita distribusikan jadi 0,2 dikali 100 jadi 20 minus 0,2 kali B jadi 0,2 B ditambah 0,8 B sama dengan 25. Nah, di sini kan ada variabel yang sama itu yakni B. Nah, ini yang ini dijumlahin jadinya 0,2 B plus 0,8 B itu totalnya 0,6 B. Kemudian yang 20 yang di ruas kiri dipindah ke ruas kanan jadi minus. Jadi 25 min 20 jadi 5. Kemudian dapat hasil 0,6 B sama dengan 5. Nah, dari sini kita bisa dapetin nilai B yakni 5 per 0,6. Misalnya 8,33 kg. Kemudian untuk cari P sama persamaan yang dari dapetin juga yang P sama dengan 100 min B. Nah, ini P-nya tadi 100 min B-nya tadi kan 8,33. Jadi 100 min 8,33 sama dengan 81,67 kg. Jadi untuk membuat campuran pork sama bebek seberat 100 kg dan mengandung 25% fat itu butuh porknya itu 91,67 kg dan bebeknya 8,33 kg. Mungkin itu saja dari kelompok kami mengenai diskusi soal. Semoga kedepannya kita bisa lebih memahami soal teknik pangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.